Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Haris Munor Lubis, saya alumni Kimia Fakultas MIPA UGM. Pada kali ini saya mau bahas soal prediksi kimia CBT UM UGM tahun 2023. Ini soalnya saya ambil dari sumber buku ya, yang mana ya ini sudah tertulis di situ ada soal prediksi dan di sini saya akan coba bahas soal tersebut. Oke, yuk langsung saja kita bahas dari soal nomor satu. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, mungkin bisa sambil dicoba ya, sambil diklik untuk bisa mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Oke, mari kita bahas ke soal satu ya. Di sini tertulis nomor 36. Kandungan nitrogen Ar14 dalam senyawa amonium nitrat dengan Mr80 adalah. Oke, ini masih ingat kira-kira masuk ke materi apa? Ya, ini materi kelas 10 ya. Oke, jadi ini materi kelas 10. Dan tentunya apa? Yaitu stoikiometri, yaitu menghitung persen suatu unsur gitu ya dalam suatu senyawa. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu amonium nitrat itu rumus kimianya apa. Oke, jadi amonium nitrat itu rumus kimianya ini ya. NH4NO3. NH4 ini amonium, sedangkan NO3 ini nitrat. Seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah berapa kandungan nitrogen atau persen N di dalam amonium nitrat. Nah, apa rumusnya teman-teman? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Persen N atau kadar N, kandungan N yang ditanyakan sama dengan AR nitrogen dikali dengan indeks, atau bisa kita katakan jumlah atom N-nya dibagi dengan MR senyawa, yaitu siapa? NH4NO3, lalu dikali dengan 100%. Oke, di soal itu sudah dikasih tahu ya bahwa ARN itu 14. Kemudian berapa indeksnya? Nah, ini cukup dilihat dari sini aja. N-nya ada berapa di sini? Yaitu ada 2, maka tinggal dikali 2. MrNH4NO3 berapa? Sudah tertulis ya di sini, yaitu 80. Lalu dikali dengan 100%. Nah, ini tinggal hitungan matematika ya. Ini kita bisa coret nanti di sini 5, kemudian di sini 4 ya, bisa kita sederhanakan seperti itu. Oke, lalu tinggal kita lanjutkan lagi. 14 kali 2 28 dikali 5 per 4. Nah, ini bisa kita coret nih. 28 bagi 4 berapa? Yaitu 7. 7 kali 5 berapa? Yaitu sama dengan 35%. Oke, jadi jawabannya adalah 35%, yaitu D ya. Nah, ini rumusnya cuma pakai ini aja teman-teman. Oke, sangat mudah ya, dan ini harusnya cepat bisa dikerjakan dalam waktu bahkan mungkin cuma hitungan detik, bisa dikerjakan langsung cepat gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Nama IUPAC yang benar untuk senyawa hidrokarbon di bawah ini adalah. Oke, jadi di sini kita memilih mana kira-kira senyawa yang namanya sesuai dengan aturan gitu ya. Kita perhatikan di sini ada 2 etil 3,3 dimetilpentana. Nah, kita coba satu gambar ya, yang A dulu misalnya. Kita gambar yang opsi A. 2 etil 3,3 dimetilpentana. Cara pertamanya adalah teman-teman bikin dulu induknya ya. Jadi rantai induknya dulu yang kita bikin, yaitu pentana. Berarti ada 5C ya, dan itu tunggal semua karena ana. Ana itu berarti alkana. Oke? Jadi ini ana. Itu tunggal semua. Terus tinggal kita bikin cabangnya. Di situ ada 2 etil. Berarti 2, kita anggap dari kanan ya. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti dari kanan nih 1 2, berarti di sini etil. Etil itu berarti ada 2C kan? Kita bikin aja gini, 2C. Terus 3,3 di metil, berarti ada metil sebanyak 2. Satu di posisi nomor 3, berarti di sini 1, di atas 1. Nah, cukup sampai sini aja, nggak usah digambarkan hanya ya. Nah, lalu kita koreksi, ini kira-kira benar nggak nih namanya sesuai dengan opsi A? Syarat membuat nama itu apa? Syarat bikin nama itu adalah cari rantai C apa? Terpanjang dulu kan? Baru kemudian tentukan nomor cabangnya ya, cabang terkecil gitu ya, dan abjad nanti. Nah, kalau kita perhatikan rantai terpanjangnya apa di sini? Ya, ini terlihat ya bahwa rantai terpanjangnya ternyata adalah yang ini. Yaitu berapa C? Ada 6C. Oke, jadi harusnya bukan pentana tapi nanti jadinya heksana. Oke, harusnya nanti jadi heksana. Nah itu ya, jadi cara mencarinya seperti itu. Jadi ini salah karena tidak sesuai dengan gambarnya. Harusnya namanya heksana, induknya, rantai utamanya. Lalu kita cek yang B. 2,3 dietil 2 metil butana. Berarti kita gambarkan dulu rantai utamanya sesuai dengan nama. Kemudian cabang dari kanan lagi ya, kita bikin 1 2, berarti di sini 2,3 dietil, berarti satu di sini, satu lagi di sini nih. 2,3 dietil. Terus 2 metil butana, berarti di kanan lagi tadi ya. 2 metil butana di sini. Apakah ini sesuai dengan rantai C terpanjangnya itu butana? Kita coba perhatikan. Ternyata di sini malah yang terpanjang itu bukan 4C, tapi di sini ya. Ada berapa ini? 6 ya. Itu 2 3 4 5 6. Nah, 6 harusnya apa? Kalau 6 itu harusnya heksana ya. Jadi bukan butana nama yang tepat. Lalu kita cek lagi yang C. 2,3 2 etil 2,3 dimetil pentana. Nah, sebenarnya dari namanya pun sebenarnya cukup mencurigakan ya. Karena 2 etil, posisinya sama seperti tadi, 2 etil. Nah, dari sini aja sudah membedakan ya. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 2. Berarti kan ada pertambahan ini ya, rantai utama ya. Jadi harusnya rantai C-nya bukan 5C, tapi jadinya harusnya 6C. Jadi dari sini sebenarnya udah ketahuan ya. Kalau ada tulisan 2 etil kemudian di ujungnya pentana itu udah pasti salah ya. Karena etil di sini itu ada 2C, sedangkan pentana di posisi nomor 2 berarti sisanya 1C doang. Maka nggak mungkin lagi 5C tapi harus jadi 6C kan nanti utamanya. Jadi ini juga tadi salah, kemudian yang C juga salah ya. Oke, teman-teman. Itu cara melihatnya gitu ya. Soalnya kan di sini katanya etil. Sedangkan di sini sisa cuman 1C. Ya, menang yang mana? Menang yang 2C dong. Akhirnya kan rantai C-nya nambah gitu ya. Aslinya adalah heksana, bukan pentana. Oke, kita lanjut yang D. Yang D itu 3,3,4 di trimetil heksana. Kita gambarkan lagi rantai utamanya dulu. Terus 3,3. Nah, ini masih oke nih. Karena kan memang untuk bikin cabang ya, itu kan bisa dari kanan 1 2 3 ya kan? Atau dari kiri 1 2 3 gitu ya. Jadi bebas sebenarnya. Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi. 3,3. Berarti di sini trimetil. Berarti satu di atas ya. Satu lagi di sini kita bikin agak kecil aja. Lalu 0,4 berarti di sini. Nah, ini oke ya, benar ya. Karena tetap benar. Kenapa? Karena C-nya 6. Sesuai dengan nama utamanya. Yaitu heksana 6C. Maka nama utamanya, rantai induknya itu heksana, kemudian cabangnya ada di posisi 3. Ini posisi 3,3 dimetil. Sedangkan ini posisinya 4 metil. Berarti kan digabung nih 3,3
trimetil karena ada 3C metil gitu ya. Maka jawabannya yang benar adalah yang D ya, sudah ketahuan ya, yaitu jawabannya adalah D. Oke, seperti itu ya. Kalau yang E itu jelas salah juga ya, karena di sini lihat ada kesamaan dengan opsi B ya, yaitu 2,3 dietil, E juga 2,3 dietil dan sama-sama butana. Maka ya ini jelas salah karena rantai utamanya bukan 4C tapi jadi 6C. Oke, seperti itu untuk nomor 2. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada proses peluruhan, di sini ada polonium ya, kemudian menjadi plumbum, Pb, timbal, kemudian menjadi bismut ya. Bismut atau apa namanya? Mungkin bisa teman-teman cek nanti ya nama atomnya apa. Oke, di sini ada X, kemudian ada Y. Nah, kita diminta untuk menentukan X sama Y-nya apa. Oke, kita cukup melihat selisih ya. Caranya cuman gitu aja. Cukup melihat selisih. Polonium menjadi Pb. Itu memiliki proton 84, nomor masanya 215. Kemudian menjadi 82, kemudian di sini 211. Nah, terlihat di sini ada kehilangan ya, yaitu ada kehilangan berapa? 2 proton, kemudian kehilangan 4 massa gitu ya. Nah, kira-kira ini punyanya siapa nih? Kalau kita bikin gini nih, X itu berarti 2 sama di sini 4. Lalu kita lanjut dulu. Menjadi BI gitu ya. 83. Terus di sini 211. Nah, ini 0, tidak ada perubahan apa-apa untuk nomor massa, sedangkan ini bertambah malah, bukan kehilangan tapi bertambah. Berarti kalau bertambah jadinya apa? Minus gitu ya. Ada yang masuk gitu ya. Oke. Kalau ini kan 84 mengurangi 2 gitu ya, dikurang 2. Tapi ini 82 malah bukan dikurang 1 tapi ditambah 1. Nah, minus ketemu minus kan positif jadinya. Maka ini kita bisa perkirakan ya, ini Y-nya memiliki muatan -1, kemudian nomor massanya 0. Ini untuk Y gitu ya. Nah, kira-kira ini punya siapa? Maka kita harus tahu juga nih sinar radioaktif itu apa aja. Kita bikin 3 ya, sesuai dengan opsi aja. Alfa itu memiliki muatan 2, kemudian nomor massa 4. Beta itu memiliki muatan -1, sedangkan nomor massa 0. Sedangkan gamma itu muatan 0, kemudian nomor massanya juga 0. Maka siapa yang cocok? Yaitu jelas adalah alfa ya. Ini untuk X adalah alfa, untuk Y adalah beta. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Yaitu adalah yang B. Oke, opsi B jawaban yang tepat untuk soal nomor 38. Jadi caranya gitu aja ya. Kalau misalnya 84 ke 82 berarti ada yang 2 yang dilepas. Tapi 82 ke 83 berarti ada 1 yang dimasukkan gitu ya. Kalau 1 yang dimasukkan berarti kan minus gitu ya. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.